Banyak hal tentu dipelajari. Ada yang positif, ada yang negatif. Contohnya dengan krisis ini, ya kita mudah berdiskusi. Nah, cepat, biaya murah, itu juga nanti akan tetap seperti ini. Akhirnya hotel-hotel nanti tempat pertemuan bisa berkurang dia punya langganan, bisa tamunya nanti. Hotel tetap akan kurang tamunya karena seminar-seminar akan berubah seperti ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Pertanyaan saya mungkin ini karena saya sebagai staf di salah satu industri olahraga, jadi paling pandangannya Bapak nih untuk ke depan industri fitness, karena kita tahu sendiri kalau pandemik itu salah satu cara pencegahannya adalah meningkatkan imunitas tubuh. Nah, salah satu untuk meningkatkan imunitas tubuh kan selain menjaga makanan, kita menjaga kebersihan dan kesehatan juga. Nah, salah satunya dengan olahraga. Nah, untuk sekarang kan kita bisa ngelihat nih udah mal-mal udah pada buka, terus habis itu kita dikasih protokol kesehatan juga sama Kemendak sama Kemenkes untuk protokol kesehatan di klubnya kita kan, maksudnya di tempatnya kita. Nah, tapi kita agak bingung juga sih Pak gitu, maksudnya sama pemerintah karena kayaknya menggantung semuanya gitu. Memang betul kita lagi di keadaan yang tidak pasti. Jadi kayak ini bisa buka atau tidak. Jadi kayak cuman kayak digantung-gantung gitu. Nah, menurut Bapak, pandangannya Bapak industri olahraga dan fitness ini apakah akan panjang ke depannya atau seperti apa, Pak? Terima kasih, Stefani. Ya, memang semuanya harus tetap memperlakukan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Yang masalah itu memang jaga jarak. Katakanlah industri olahraga, saya tidak masuk apa dimaksud gym atau apa ada di Makassar. Ya, saya baru kembali dulu dari Sepertinya gym, Pak. Ya, saya baru kembali dari Makassar 2 hari lalu. Ya, kalau gym itu kan banyak orang berdekatan. Jadi tentu batasannya harus ada jarak. Nah, jarak. Jadi memang kalau dulu bisa satu kali ada acara mungkin gym ada bisa 10 orang dalam di gymnya, maka sekarang harus 5 orang, hanya 5 orang. Itu batasannya supaya ada jarak gitu kan. Nah, memang tidak mudah juga berolahraga sambil pakai masker kan, pasti nanti basah terus maskernya dengan keringat gitu kan, jadi tidak enak itu memang. Tapi harus dijalani. Kalau tidak dijalani seperti itu, memang ini serba aturan. Tapi negara dimanapun itu berlaku aturan-aturan standar seperti itu. Memang gym itu terakhir. Jadi memang yang dibuka dulu pasar, setelah pasar itu mall dengan batasan, kemudian rumah makan boleh buka tapi take away, gym belum bisa karena masih sulit selama bisa dijaga jaraknya tentu. Ya kalau berolahraga yang penting kan bergerak. Boleh berolahraga di rumah, boleh jalan pagi, boleh angkat besi di rumah, boleh macam-macam lah. Tidak semuanya harus di industri. Tapi memang semua orang mengalami lah. Karena kalau dibuka gym itu terlalu orang mudah sekali terjangkit sama lain. Yang ingin sehat lah, pulang ke rumah dia bisa dapat sakit. Jadi memang akibatnya ada juga. Jadi memang ekonominya harus dibuka tahap demi tahap. Ya, nah Pak JK, ini aku juga pengen bertanya nih, maksudnya bukan untuk industri olahraga aja, orang-orang yang melihat oh bisnis saya nih nggak jalan ternyata sepanjang pandemi ini. Nah, Bapak ngelihatnya sebagai pengusaha, juga pembuat keputusan gitu Pak, kira-kira memang apakah memang ini saat yang tepat untuk ganti halauan? Gitu, untuk ganti aja nggak bisa nih bisnis ini dijalankan lagi di luar olahraga apapun itu yang tidak menghasilkan lah sepanjang pandemi ini. Satu tren yang menarik pada sekarang ini bahwa restoran tutup, ya sebagiannya, tapi hanya boleh take away. Tapi yang muncul ialah usaha keluarga, usaha daripada ibu-ibu yang tinggal di rumah bikin catering kecil-kecilan sehingga dengan bisa jual makanan lewat Gojek atau apa, Grab. Malah saya punya cucu
3 orang, semua dagang kue. Daring, ya ada pesannya 10 per hari, 20 per hari. Itu kan lumayan untuk anak-anak tamat SMA. Dia berkreasi. Jadi ada yang jual baju, bajunya yang di rumah tidak dipakai jual itu. Jadi timbul juga suatu usaha-usaha seperti itu. Tapi kalau pengusaha besar tidak mudah juga berbelok. Mau belok kemana? Katakanlah punya usaha pedagangan. Dagang apa yang bisa laku di Mandai? Beli turun. Mau ke makanan, iya kan itu memang sulit juga. Jadi semua serba mau putar, ya memang kerja di rumah mau bikin pabrik butuh waktu. Pekerja pabrik tidak ada. Jadi memang sementara ini betul menjaga apa yang ada, kemudian mempersiapkan ke depan. Ini dan kemudian akan timbul satu inovasi-inovasi ya seperti ini kita bicara Zoom atau sehingga saya hari ini 3 kali nih berwebinar. Jadi kita akan muncul karena kalau dulu seminar mesti sewa hotel, makan, undangan jalan, sewa transport. Sekarang itu tidak perlu semua, ya kan? Tapi akibatnya pemakaian listrik naik semua kan. Kita di rumah AC jalan, TV jalan, kita berkomunikasi terus. Ini ada juga memang. Tapi mau balik langsung tidak semudah itu, butuh waktu juga dan butuh keahlian juga. Ya, beruntung juga sih kita jadi bisa ngobrol bareng Pak JK sore ini. Nah, ini Pak JK ada Anggita Leviastuti. Sudah siap-siap mau menanyakan. Silakan Mbak Anggita. Selamat sore Pak JK. Ya, selamat sore Anggita. Iya Pak, saya mau tanya pendapat Bapak tentang sistem pendidikan Indonesia nih Pak, terutama dalam rangka new normal ini. Karena kan secara sistem belum siap kalau menurut saya. Nah, kira-kira kalau dari Bapak, menurut Bapak apa sih yang perlu diprioritaskan khususnya yang bisa diusahakan oleh para tenaga pendidik Pak untuk ngejar ketertinggalan kita dari negara lain? Terima kasih Pak, sehat selalu. Ya, ini kan sesuatu yang tidak disangka-sangka tiba-tiba. Jadi memang tidak ada persiapan sama sekali dimanapun di dunia ini. Walaupun dengan dukungan, tapi untuk ada dukungan teknologi, bisa e-learning begitu kan. Jadi bisa bekerja, sekolah di rumah. Tetapi tidak semua orang bisa. Coba bayangkan Anda di kampung-kampung apakah di Sulawesi, kampung Seribu, atau NTT, di Maluku, di Papua, pasti tidak semua orang punya iPad, tidak semua anak punya handphone. Jadi akan bisa terjadi gap. Gap dengan masyarakat yang mampu, yang bisa belajar anaknya dengan e-learning atau jarak jauh, atau sedangkan anak yang lain tidak bisa. Karena itu memang konsepnya tentu kalau memang daerahnya daerah hijau, ya sudah sekolah tatap muka itu boleh disingkat dengan tetap menjaga jarak. Masalahnya adalah memang timbul masalah nanti yang berat akibat ini ialah kalau dulu satu kelas kalau sekolah negeri 30 atau 40 orang. Sekarang hanya boleh 20 karena jaraknya. Nah, akibatnya butuh kelas tambahan 2 kali lipat. Di mana bisa dapat? Maka solusinya ya kembali sekolah dengan 2 shift. Jadi mungkin yang nanti berapa sekolah tetap e-learning di kota-kota, kemudian sekolah 2 shift di tempat lain, gitu kan, dijalankan seperti itu. Soal kurikulumnya apa adanya dulu lah. Tak usah tiap kali harus berubah kurikulum kadang-kadang tidak. Ya dibelajar apa ya kebutuhan masyarakat bahwa memang anak-anak kita setahun nanti ada tingkat pendidikannya mundur setahun. Tapi ini terjadi di mana pun di dunia ini. Akan terjadi seperti itu. Iya. Tapi kan ini nggak merata ya Pak ya. Kalau kita lihat yang punya kemampuan internetnya bagus saja di Indonesia. Itu kan juga sedikit gitu loh Pak. Dan ini kan nggak bisa selamanya mereka juga belajar dari rumah gitu dengan kondisi seperti ini. Ya seperti saya katakan, daerah yang memang daerah hijau, ya tidak apa-apa menurut saya
ya buka aja sekolahnya dengan menjaga jarak gitu kan, karena juga tidak mungkin biar ada jaringan tapi internet tidak ada, atau apalagi mungkin dua-duanya tidak ada internet, otomatis juga tidak ada jaringan. Jadi akhirnya dia libur terus, makanya harus diberikan pelajaran sekolah di tempatnya harus buka lagi. Ya, ya. Oke, ini juga ada pertanyaan yang sama serupa juga nih tadi di box Q&A kita. Ini berikutnya sudah ada Kak Jonathan Sebastian dari Jakarta ingin bertanya, silakan Jonathan. Pak, Ya, Pak. Kira-kira kalau dari krisis COVID ini apa yang bisa kita pelajarin, Pak, dari sisi ekonomi dan kemanusiaan, Pak? ya, Baik. ya. Terima kasih Jonathan. Banyak hal tentu dipelajari. Ada yang positif, ada yang negatif. Contohnya dengan krisis ini ya kita mudah berdiskusi. Cepat, biaya murah, itu juga nanti akan tetap seperti ini. Akhirnya hotel nanti tempat pertemuan bisa berkurang dia punya langganan, bisa tamunya nanti. Hotel tetap akan kurang tamunya karena seminar-seminar akan berubah seperti ini. Nah, kedua yang kita pelajari ya harus disiplin. Kita harus disiplin. Akibatnya harus cepat dan tegas. Contohnya Korea, Vietnam, dia berhasil mengurangi korbannya karena dia cepat dan tegas. Kita agak lambat ya, karena nanti kita bulan Maret. Samping itu juga masyarakat sendiri banyak mengabaikan aturan-aturan yang diharuskan. Juga belajar bahwa suatu negara yang maju harus cepat, tegas, dan harus juga masyarakat berbudaya bersihan, bergerak. Ya, kalau tidak ya kita ketinggalan lagi. Ya, betul. Pak, ini saya sebenarnya juga ada pertanyaan yang masuk dan saya sebenarnya juga penasaran sih karena Bapak waktu itu menjabat jadi wakil presiden. Kemarin kan kita sempat dihebohkan dengan ada kontroversi pernyataan dari Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari pada saat itu yang katanya bisa menghentikan flu burung tapi dengan politik. Bapak kan ada tuh Pak pada periode itu. Benar nggak sih Pak memang Indonesia tuh bisa menangkis flu burung itu tuh dengan politik pada saat itu? Saya tidak paham itu. Flu burung itu kan 2003. Ya, 2000 bukannya panjang ya Pak ya dia flu burung? Tidak, itu ada efeknya. Waktu itu kemudian ada proyek untuk membuat laboratorium untuk membuat vaksin flu burung sebenarnya. Jadi flu burungnya itu 2003. Waktu itu saya Menko Kesar, saya keliling Indonesia. Sederhana saja, karena sebabnya burung, ayam, ya kita begitu daerah ada banyak ayam yang sakit, ya kita minta dimusnahkan ayam itu, kita bayar 10.000 satu ayam, berapa puluh miliar, ratusan miliar waktu itu kita selesaikan dengan cara begitu. Pada 2003. Kalau politiknya itu yang mungkin yang dimaksud ialah waktu itu kan mau bikin virus dan semuanya, mereka minta agar virus daripada Indonesia itu dapat dikirim ke WHO, tapi menteri waktu itu Ibu Siti tidak setuju. Ya kita tidak tahu alasannya tentu bahwa ini aset. Tapi menurut saya yang begitu juga harus sedunia supaya ada ketemu obatnya, bisa ketemu penyelesaiannya. Tapi sekali lagi waktu kita bekerja burung yang 2003 tidak ada politiknya. Pokoknya kita datang ke daerah, umumkan siapa ada penyakitnya, musnahkan. Itu aja. Samping tentu yang kena dikasih pengobatan begitu kan. Ya, jadi nggak ada konspirasi apapun karena orang banyak yang percaya loh tuh Pak. Konspirasi apapun yang terjadi pada saat itu. Saya tidak merasa ada konspirasi apa. Itu kan memang penyebarannya ada, tapi lewat ayam kan, lewat burung. Baik. Jadi ada zonik gitu kan. Memang ada tuh orang bawanya kebutuhan negeri-negeri maju untuk bikin obat.
Saya sih tidak yakin ada seperti itu. Karena memang pabrik obat yang menemukan ada tentu dipatenkan pasti jual mahal memang. Ya ada juga tentu. Tapi kan kalau kita tidak kasih virusnya, dia tidak dapat dari negara lain.